Kalau dia bertanya misalnya, berapa ukuran sepatu kau? Kita ingin tahu. Itu kalau Amerika dia mengatakan, what size of your shoe? Tapi kalau Inggris bilang, what size shoes do you wear? Ya. Nah, kita ingat juga, Bang, kan ada itu yang sering dikatakan, bagaimana cara melafazkan sesuatu. Seashell on the seashore, and the seashell on the seashell shore. Ya, itu memang sulit ya. Bahasa Inggris itu memang sulit. Karena antara perkataan thief, pencuri, dengan thief itu cekcok. Tapi untuk cekcok itu bukan saja satu thief saja, bisa macam-macam, quarrel, banyak sekali dalam itu. Jadi heran, makanya orang Perancis itu selalu mengatakan, kita kalau bilang bagus, dia orang Perancis bilang, bagian paling bagus. Kalau Inggris itu excellent, good, wonderful, segala macam. Banyak sekali. Jadi ini menariknya. Kalau di Eropa itu banyak yang mengatakan orang Inggris itu tidak pandai melukis. Kalau soal lukis-melukis, serahkan kepada Belanda. Perancis, ya Spanyol. Tapi kalau tulis-menulis, tidak ada duanya. Hampir tidak ada duanya. Itu yang namanya William Shakespeare, itu kita tidak bisa bantah. Tapi yang penting adalah bahwa karena kalau kita ingat, orang seperti Muhammad Yamin pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa Asia Tenggara. Dia akan terkenal dengan sajaknya, wahai Andalas Pulau Sumatera, harumkan nama Selatan Utara. Dia ingin bahasa Indonesia ini bisa, katanya, menjadi bahasa Asia Tenggara. Tapi kita mesti dalam hal ini hati-hati dengan mengembangkan bahasa kita ini. Sehingga jangan nanti orang kalang kabut. Ini yang kita khawatirkan. Kalau memang ingin bahasa kita ini menyeluruh, ya bisa kemana-mana. Jadi kalau aku lihat, Bang, ini barangkali satu kelemahan kita juga ya. Ketika Facebook diperkenalkan ke dunia dan seluruh orang Indonesia rata-rata memakai Facebook, itu orang yang tak pandai bercakap pun mulai menulis, ya. Betul yang kata Bang Hairul Zain dulu, yang bekas dirut TVRI itu mengatakan, menulis surat saja pun tak pandai. Ya, bagaimana mau menulis satu pendapat di satu media sosial? Tetapi itu orang abaikan, orang telan saja. Salah tak salah, itu orang menerima saja. Nah, kita lihat, Bang, bagaimana di dalam kisah My Fair Lady itu, untuk melafalkan satu kata saja itu sangat perlu. Bahkan bentuk mulut, bentuk rahang, bentuk lidah, bentuk bibir itu diperhitungkan. The rain in Spain stays mainly in the plain. Nah, belum lagi yang tadi aku bilang itu kan, seashell on the seashore, and the seashell is a seashell shore. Gitu. Ya, karena shell punya dua arti. Kalau dia dieja dengan artinya kerang, pulkan. Kalau dengan akan. Ya, tapi beda dengan will. Will juga akan, tapi beda. Nah, kalau sell, jual. Sel juga artinya sel, ya, sel seperti tempat kurungan, atau sel dari tubuh manusia itu juga sel, tapi eja dengan C. Jadi kadang-kadang ucapannya sama, cuman kita lihat konteksnya, kita lihat bagaimana dia digunakan di dalam kalimat dalam bahasa. Tapi untunglah di bahasa Indonesia agak tidak begitu sulit. Nah, itu pun kita belum bisa, Pak. Tidak juga ya, karena bahasa Indonesia itu kalau dipikir, kalau kita jelaskan kepada orang asing. Jadi kalau dahulu aku sering berikan ceramah ini itu mengenai Indonesia, itu aku menjelaskan bahasa Indonesia itu sangat sederhana. Tidak ada past tense, tidak ada present tense, future tense, ini itu semua, tidak ada feminine gender, masculine gender, itu laki-laki. Dokter dia bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa entah apalah, netral atau apa. Lalu mereka bilang, bagaimana jadi kamu bisa bertukar pikiran, terutama mengenai soal-soal filosofi. Nah, aku katakan setelah 3 bulan, Anda akan merasa telah mengetahui bahasa Indonesia. Setelah 3 tahun, Anda mengatakan belum. Saya masih terus belajar bahasa Indonesia. Paling susah untuk orang Eropa, orang Australia itu membedakan kami dengan kita saja sudah payah. Ya susah, ya. Tapi banyak orang Indonesia juga begitu. Pernah pada suatu kali seorang diplomat itu mengatakan, ya tapi Pak, sama aku, di negeri kami, maksud Bapak negeri kita. Lah, apa tadi saya bilang kami? Lah,
Nah, dia nggak tahu kami itu hanya dia, aku tidak termasuk. Padahal dia bicara sama aku di negeri kami, Pak, kata. Oh, Ya, negeri kita. Ini saya masuk. Itu saja masih susah. betul, Jadi masih betul. banyak bahkan orang di Indonesia sendiri pun Nah, ya, itu ya. yang belum begitu menyadari tentang bahasa ini. Nah, Ya. ini sebenarnya sesuatu yang perlu dipikirkan karena jelek-jeleknya Soeharto itu pernah tahun 1995 dia rupanya mengungkapkan kecemasan dan kerisauannya karena begitu merajalelanya bahasa prokem di radio-radio. Ya. Pada waktu itu putrinya Mbak Tutut itu menjadi ketua Persatuan Persani. Radio Swasta Niaga. Anggotanya ada waktu itu di Indonesia 600 orang. Jadi karena waktu itu karena Bapak Presiden sudah mengatakan kecemasannya, terpaksalah langsung diadakan suatu simposium mengenai bahasa siaran. Jadi aku diminta untuk menyampaikan makalah tentang bagaimana kalian di Radio Australia bisa menyiar dengan bahasa yang baku, tapi dimengerti oleh orang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kami di sini begitu khawatir bahwa nanti tidak bisa dipahami oleh orang di seberang sana, sehingga kami mesti menggunakan bahasa prokem dan lain sebagainya. Itu menunjukkan, tapi setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya. Ya. Dibiarkan kembali. Kalau aku lihat sekarang misalnya Facebook, aku tidak anggota Facebook, aku tidak anggota Twitter. Tapi kalau kadang-kadang aku melihat ada kutipan dari itu, aku payah mengerti juga ini bahasa apa ini. Betul. Belum lagi singkatan-singkatan yang dipakai. Wah, ya, apa tujuannya? merangsang ekonomi. Ekonomi itu supaya kalau orang bepergian kan tidak bisa Bergerak. kan. Sekarang ini yang paling terpukul kan persoalan pariwisata. Makanya orang seperti Sandiaga Uno itu setengah mati kan. Dia disuruh, ini kejamnya ke begini. Aku baru baca. Ini tulisan yang ada di Indonesia yang mengatakan kasihan orang Gerindra itu masuk di kabinet. Kenapa? Prabowo disuruh ngurus ubi kayu gitu ya, ladang ubi. Sedangkan Sandiaga Uno oleh Luhut Binsar Panjaitan disuruh ngurus kakus katanya, supaya nanti orang lebih terkesan. Karena orang bule ini kalau dia datang ke rumah kita atau apa, itu pertama yang dia cek itu secara tidak langsung itu WC kita. Bersih apa tidak? Ya. Aku pernah di Medan ditanyakan orang, aduh itu wartawan katanya dari Australia, wartawan Australia datang ke Medan. Waduh, kata begitu dia sampai di Polonia, waktu itu masih Polonia. Betul. Bukan yang baru sekarang ini. Wah, dia tulis, kata dia sangat mengeluh mengenai kakus. Nah itu dia. Jadi aku bilang, orang bule itu untuk buang kotoran pun dia mau di tempat yang bersih. Betul. Ya, harusnya begitu juga kita, Bang. Jadi kita juga pun kalau mau nulis kata-kata yang kotor, jangan di tempat yang bersih. Ya, nanti jadi masalah pula. Nah ya badan. Nanti kita ceritakan tempat-tempat kunjungan yang ada di Victoria ini. Oke. Aku tunggu waktu, Bang. Kita bicarakan lagi. Ya. Thank you, Bang ya. Salam kakak, keluarga semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang saya katakan kita yang tak penting sebetulnya. Padahal dia cuma menghilangkan singkatan itu kan supaya tidak terlampau sulit untuk membacanya. Misalnya ASEAN misalnya, ya. Southeast Asian Nation, ya kan? Southeast Asian Nation. Orang bilang ASEAN, itu benar. Tapi kadang-kadang hanya menghilangkan dua kata, dua huruf, dua karakter, dia pendek kan? Malas. Misalnya Bang, kata-kata gini, yang kita bingung, sajam, itu adalah senjata tajam. Tajam, ya. Miras, minuman keras. Minuman keras, ya. Nah, wah, yang hampir-hampir kita pikir tidak perlu. Pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri. Jadi kadang-kadang tidak perlu juga dipendekkan. Apalah bedanya beberapa karakter saja, berapa huruf? Malas, karena malas. Atau mungkin supaya dibilang pencipta istilah, Bang. Banyak juga orang kepikir dibilang sebagai pencipta istilah. Ya, tapi kita kan aneh. Kalau dahulu untuk kata benda majmuk kita pakai dua. Jadi misalnya buku-buku pakai yang kedua. Tapi kalau kita malas kita biarkan aja. Tapi kenapa dibikin buku lalu dikasih
garis tengah kasih buku lagi, buku-buku mesti ditulis dua-duanya. Ya. Jadi kita tidak, istilahnya itu kalau dalam bahasa kerennya tidak konsekuen kita dalam hal ini. Betul. Tidak istiqamah kita. Betul. Di satu sisi kita tuh malas berbahasa. Dan ini Bang, mubazir juga. Nah itu dia. Betul. Ya. Sekarang sudah ada kecenderungan untuk kembali ke lama, tapi tidak pakai tanda 2, pakai S. Ambil dari Inggris. Enggak, ada lagi yang aneh Bang, bukan pakai itu. Kawan-kawan, ya. Ada yang bukan pakai tanda angka 2, pakai apostrofi 2 dia. Kode 2 itu. Di atasnya. Aku bingung loh. Kok pakai gitu? Ada yang pakai S. Jadi kawan itu kawan-kawan dipakai kawans. Itu artinya kawan-kawan karena Inggris kan, French. Tapi tidak semua kata benda dalam bahasa Inggris itu majmuknya beda dengan yang kata tunggalnya. Ya. Jadi ini Bang. Ya, seperti ya. Kalau aku lihat yang kita bicarakan ini kan masalah-masalah thesaurus, masalah bahasa ya Bang. Jadi kalau kita lihat memang wajarlah jika orang banyak tidak mengerti. Ya. Ini kan ujung-ujungnya komunikasi. Jika aku bisa berkomunikasi dengan Abang dengan baik, tentu aku menggunakan bahasa yang Abang mengerti dan Abang juga membuat bahasa yang aku mengerti. Ya kalau tidak tahu kita tanya gitu. Cuman ada orang yang tidak mengerti persoalan, ya tidak membaca dengan tuntas, tidak memahami dengan baik, kemudian memberi tanggapan, memberi semacam bantahan. Jadi itu masalah di mana? Masalah komunikasi. Ya. Misalnya kalau kita bilang begini Bang, kemarin itu kita lihat ada orang yang marah ya karena disebut dia sebagai monyet gitu ya. Entah kenapa monyet tuh kayaknya agak enak dengar. Tapi kalau kita bilang kera, itu nggak kasar rasanya. Karena monyet sama kera paling tidak dari spesies yang sama. Ya kan, spesies yang sama. Jadi heran kita. Nah, di situ ketika itu dikeluarkan dan kemudian tiba-tiba ada kata rasis. Nah, aku bertanya kepada kawan-kawan, siapa yang membuka kata rasis itu pertama? Apakah ketika aku mengatakan monyet kau, kemudian aku rasis? Atau karena orang itu merasa dia dirasisin? Nah, ini kata-kata aneh juga, dirasiskan. Dibedakan. Ya. Jadi kemudian itu kan jadi melebar kemana-mana. Kita di Medan Bang, kalau udah kawan dah kental kali, macam monyet kau ketengok. Itu bukan mana Bang, ketawa Bang. Tanda keakraban itu. Iya. Itu sudah begitu. Ya seperti di Australia itu perkataan anak haram, bastard. Jadi hakim pernah memutuskan ini. Jadi orang juga bertanya pada waktu itu di Australia ini. Kenapa hakim turut campur soal bahasa? Tapi ya dia melihatnya dari segi hukum. Ketika seorang, bukan dari segi hukum saja, tapi dari segi bagaimana masyarakat sebenarnya menggunakan kata. Di situ di Australia ini, bastard itu anak haram itu biasa kalau kawan sama kawan itu malahan mencerminkan keakraban. Betul. Istilahnya di Indonesia keintiman, ada intimnya itu. Keintiman. Di sana bahasa itu keakraban antara orang itu. Dia menggunakan istilah misalnya bastard, anak haram. Bastard. Nah, itu. Padahal kalau kita mengarah sekali. Bukan sebagai anak haram. Apalagi kalau di Malaysia haram jadah. Ya betul, itu keras. Tapi kita juga mengatakan, kita menggunakan monyet ini sebagai semacam contoh. Ada macam monyet kena belacan. Nah itu monyet ya kalau dia pegang belacan, itu dia cium bau, dia gosok tangan sampai kulitnya habis itu. Darah-darah tangannya. Ya itu dia tidak suka lah bau belacan. Padahal sudah jadi sambal itu enaknya luar biasa. Ya itu, tapi itu perkara lain. Kalau belacan itu nempel di hidungnya Bang. Iya, tapi tangannya dihancurinnya. Iya itu dia. Karena itu jadi monyet itu karena selalu dikatakan sebagai asal usul manusia. Ya, nah ini Darwin. Ya. Jadi Darwin ini sebenarnya Inggris ya, Charles Darwin ini dia seorang yang taat beragama. Betul. Tahu-tahu dia mesti membuat satu kesimpulan bahwa manusia itu tidaklah dijadikan seutuh seperti sekarang ini. Bikin lempung. Ya. Bahwa dia terjadi evolusi. Itu perkataan yang dipakai oleh saudara Permadi Arya untuk Pigai kan. Iya betul. Jadi
masalahnya ini menarik ya, menarik soal ini. Jadi Darwin itu tersiksa dia, waktu itu tersiksa. Kalau menurut pandangan agamanya, ada para ahli agama di situ waktu di Inggris itu tidak bisa diterima bahwa manusia itu merupakan evolusi. Manusia itu asalnya Adam dan Hawa. Iya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana pandangan Islam, ini bukan gini, kita orang-orang awam saja. Dalam Islam itu ada satu surah, namanya surah Nuh. Salah satu ayatnya itu memang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami menciptakan manusia itu bertahap-tahap. Atwara. Istilahnya itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa atwara. Tapi tidak pernah dikupas. Jadi aku juga tidak berani pakai. Kalau karena ulama belum mengupas itu. Kenapa disebutkan, kenapa Allah SWT mengatakan kami ciptakan manusia itu secara bertahap-tahap. Dia tidak sekali jadi gitu ya. Ya tidak, itu istilahnya begitu. Apa maksudnya? Wallahu a'lam, mestinya ahli Quran ini, karena walaupun aku punya tafsir Buya Hamka yang berapa, ada 18 buku, tapi belum bisa mencari tentang penjelasan di situ, itu belum bisa. Sekarang ini tentunya kita ingin orang membahasnya lebih tuntas lagi supaya lebih jelas, seperti besi tadi. Sudah begitu lama didiamkan saja, kenapa besi itu diturunkan oleh Allah SWT, kenapa tidak besi itu diciptakan. Nah itu karena itu keindahan bahasa itu. Sampai bedakan antara cipta, jadikan, buat, bikin. Kan kita ada kan? Ciptakan. Kata yang dipakai ya. Buat, bikin. Nah itu kan juga pakai bahasa, ini bikinan mana atau buatan mana. Buat apa kau? Bikin apa kau? Nah itu artinya untuk apa kamu, sudah lain lagi. Buat apa kamu, itu artinya untuk apa kamu, udah berbeda. Jadi sebenarnya bahasa kita itu pun juga ada sedikit kerumitannya. Tapi karena yang menggunakannya ini yang sangat barangkali merisaukan. Kalau kita mendengar seorang pejabat Indonesia, kalau dia bicara, itu tidak bisa dia secara fasih membentuk sebuah kalimat sederhana. Apa gitu kan? Gitu kan? Ya. Kenapa? Apakah pengaruh bahasa daerah? Apakah itu disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah? Karena waktu di Fakultas Sastra di Universitas Islam Sumatera Utara di Medan dulu, dosen istimewa kami adalah almarhum Buya Hamka. Kalau beliau berbicara, itu kalau kita misalnya salin kembali, kita kutip, kita tulis kembali, itu tidak perlu disunting lagi, sudah bisa dimuat, itu sudah bersih, bagus, kalimatnya tersusun rapi dan lain sebagainya. Itu dalam berkata-kata, begitu, bukan dia membaca, tapi ketika dia berkata-kata. Betul. Kenapa sekarang ini kadang-kadang kalau aku baca kutipan dari ahli-ahli kita, pejabat-pejabat kita tuh, aduh, sedih. Tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup berbahasa Indonesia dengan baik.